Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang kiat muslim dalam menghadapi kesulitan hidup. Tadi sebagai mukadimah Habib telah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah. Bagaimana kita tidak berkeluh kesah selama ini kita dihadapkan pada kesulitan hidup. Lantas bagaimanakah kiat-kiat kita untuk mampu memanajemen masalah yang kita hadapi. Ustadz Anom akan menjelaskan kepada kita, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muttaqina makhraja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita Abi Maki, Ustadz Agung, tak lupa pemirsa TV One dimanapun, wabil khusus hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, jamaah Masjid As-Siddiq. Bahagia semua? Jag-jag belegag? Alhamdulillah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Abi kita, Abi Maki, bahwa hidup di dunia ini pasti akan berjumpa dengan yang namanya kesulitan. Sejalan itu Bruce Lee, seorang aktor laga dari Hong Kong, mengatakan, "Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one." Ngerti? Sama. Janganlah kamu berdoa meminta agar dimudahkan hidup, tapi berdoalah meminta agar diberikan kekuatan dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami kesulitan. Apa pemerintah tidak kesulitan? Kesulitan. Dari mana itu mencari subsidi buat BBM? Sementara rakyat juga kesulitan karena dicabutnya subsidi BBM. Sehingga harga pokok jadi melejit. Rakyat semakin sulit. Perekonomian terhimpit. Perusahaan banyak yang pailit. Lama-lama bangsa kita sulit untuk bangkit. Apa ini? Kesulitan yang menimpa kita bangsa Indonesia ini. Siksa dari Allah kah? Teguran dari Allah kah? Atau ini ujian buat kita? Mudah-mudahan hanya sebagai ujian. Amin. Semoga ya Allah kesulitan yang menimpa kami bangsa Indonesia saat ini ujian dari Engkau ya Allah. Kenapa begitu? Karena yang namanya ujian itu ini untuk orang beriman buat naikin kelas. Mau naik dari SD ke SMP ujian apa tidak? Ujian. Tuh yang pertama. Yang kedua, kalau ujian biasanya disesuaikan dengan kesanggupan kita untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana mungkin soal-soal untuk anak TK yang dikasih soal-soal buat mahasiswa, betul tidak? Kemudian yang ketiga, ujian itu sifatnya sebentar. Cuman seminggu, kalau kuliahnya 1 semester, betul? Kuliah 1 semester, ujiannya lama apa sebentar? Sebentar, insya Allah ini ujian. Tidak akan lama, Indonesia akan kembali bangkit, amin. Tapi tentu ada solusi. Apa yang harus kita lakukan? Betul tidak? Itu pertanyaannya, apa
apa yang harus kita ketika usaha lahiriah tidak bisa membuat kesulitan jadi goyah. Justru malah semakin tambah masalah yang pada akhirnya Indonesia bisa pecah. Kalau lahiriah, usaha lahiriah sudah sulit, udah kita pasrah kepada Allah. Sebetulnya Allah sudah memberikan jalan buat kita. Kalau mau keluar dari kesulitan, jadilah orang yang bertakwa. Itu dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan kasih keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Amin. Mau keluar dari kesulitan hidup? Ibu-ibu mau tidak? Bapak-bapak mau? Rakyat Indonesia mau? Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada. Kenapa harus meningkatkan kualitas ketakwaan? Karena takwa itu bertingkat-tingkat. Takwa itu ada 3. Yang pertama rada benar. Yang kedua takwa yang benar. Yang ketiga paling benar. Apal enggak? Diulang. Takwa itu ada. Yang pertama. Yang kedua takwa benar. Yang ketiga paling. Yang pertama takwa itu rada benar. Yang bagaimana? Ini tingkatan takwa paling rendah. Orang kalau sudah sanggup menjaga iman, tidak rungkad imannya, hanya diiming-imingi oleh dunia, oleh harta, oleh tahta, oleh jabatan. Dia teguh menjaga keimanannya, itu disebut takwa paling rendah. Walaupun hidupnya masih serba suka ataupun serba kagak. Kan orang ada yang begitu ya, betul? Oh neng hidup mah mending kaya teteh. Emang gimana gitu teh? Saya mah sholat suka, ngaji suka, taklim, selingkuh. Nah. Itu namanya rada bener. Kata si teteh, wah itu mah jelek. Mbak mendingan kayak saya mah serba enggak. Saya mah selingkuh, enggak. Melawan pada suami, enggak. Jelek dengan tetangga, sholat, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua takwa benar. Takwa benar yang kayak bagaimana? Ini yang jelaskan dalam tafsir Jalalain. Al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau orang sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah dia orang yang takwanya benar. Sholat, ya. Ngaji, ya. Sedekah, ya. Selingkuh, tidak. Itu namanya takwanya benar. Dan ada tingkatan takwa yang paling tinggi, yaitu takwa yang paling benar, yaitu takwa sebenar-benarnya takwa. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Yang bagaimana yang sebenar-benarnya takwa? Yang bagaimana yang takwanya yang paling benar itu? Yaitu orang yang sanggup menjaga imannya dari kemurtadan. Dia juga sanggup melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sanggup menjaga hatinya dari lupa kepada. Nah itu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Mas Agung sudah berdiri, saya harus sudah duduk. Kalau begitu saya duduk lagi Kiai. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi jawaban
dari apa yang kita alami bersama ternyata adalah takwa. Karena begitu kita merasa dan sadar bahwa segala sesuatu dari Allah, yakinlah bahwa Allah juga yang akan memberikan jalan keluar. Insya Allah kita tentu saja akan elaborasi tema yang sangat menarik ini dengan segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.